Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramen Putra dengan NIM L1A1149 dari ruang R002 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik penanaman di lapangan. Adapun pengertian kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup areal yang luas untuk memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup bagus. Kegiatan penanaman ini meliputi yang pertama, pemilihan jenis. Pemilihan jenis maksudnya ini adalah pemilihan jenis tanaman, pemilihan jenis lahan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada persiapan lapangan. Yang ketiga, penentuan jarak tanam pemasangan air. Selanjutnya ada pembuatan lubang tanam. Selanjutnya ada pengangkutan bibit. Selanjutnya ada penanaman. Selanjutnya ada pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Adapun jenis penanaman, untuk penanaman rutin produksi, penanaman pengayaan, reboisasi atau penghijauan, konservasi jenis serta rehabilitasi lahan bekas tambang. Adapun tujuan penanaman adalah untuk mendapatkan kegiatan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Maksud dari ini adalah kita harus mempersiapkan persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang setiap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar harus diperlukan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan. Adapun faktor-faktor yang diperlukan dalam memilih jenis pohon, yang pertama adalah tujuan dari penanamannya. Yang kedua, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Kalau kita lihat, apabila tanaman tersebut tidak cocok dengan tanahnya, maka tumbuhan tersebut tidak akan pernah tumbuh dengan bagus. Ini ada ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi setelah dipanen. Kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhnya di lapangan memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungannya, baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah maupun tataan airnya. Adapun acuan untuk memilih jenis tanaman, yang pertama adalah kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan. Contohnya ada kayu bukan kayu. Dari itu adalah ada buah, daun, akar, buah dan lainnya. Fungsi lainnya adalah fungsi ekologi dan fungsi konservasi. Yang kedua, nilai ekonomi ataupun nilai pasarnya. Yang ketiga ada mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, tanaman kelompok lokal, yaitu jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Contohnya ada Dipterocarpaceae, yaitu contoh kelompok meranti, sungkai, jelutung, tembesu, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada jenis dari luar atau eksotik, yaitu jenis tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Contohnya jati, karet, dan lain-lain. Jika akan menanam jenis tanaman dalam kelompok eksotik ini, maka diperlukan tindakan sebelum jenis tersebut ditanam pada suatu lahan yang luas, yaitu yang pertama adalah melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan atau tanah dan iklim minimal 1 daur. Jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh dan memberikan hasil yang baik, maka jenis tersebut dapat diusahakan.
Yang kedua, mencari informasi dan hasil penanaman jenis tersebut pada lokasi berdekatan dengan lokasi di mana tanaman tersebut akan ditanam. Yang ketiga, mencari informasi dari literatur khusus untuk tanaman yang akan ditanam pada lahan kritis, seperti untuk penghijauan dan reboisasi, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam, terutama kritis. Yang kedua, mampu hidup pada lahan kritis atau miskin unsur hara. Kalau kita lihat, tumbuhan tersebut harus bisa tumbuh dengan kondisi unsur hara yang sedikit. Yang ketiga, mampu hidup pada lahan terbuka atau tidak perlu ada naungan. Kalau kita lihat, tumbuhan tersebut tidak perlu ada naungan. Yang keempat, cepat tumbuh. Yang kelima, cepat berbuah dan banyak menghasilkan buah. Yang keenam, mudah diperbanyak atau perpanjangan generatif atau vegetatif. Jenis tanaman yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku. Yang kedua, kayu yang diperlukan oleh industri kayu yang didukungnya. Yang ketiga, persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh yang lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat melainkan jenis tanaman dari luar. Yang keempat, teknik budidayanya cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaannya. Yang kelima, bibit atau bahan tanaman mudah disediakan. Apabila bibit kita dan lahan kita disediakan, maka hasilnya pun akan semakin besar. Yang keenam, pohon dapat cepat tumbuh atau tinggi, volumenya dan nilai jualnya yang cukup besar. Adapun pola penentuan pola tanaman. Yang pertama yang harus penanaman dengan pola monokultur, yaitu penanaman dengan satu jenis tanaman. Kalau kita lihat, penanaman ini harus dengan satu jenis tanaman saja, tidak boleh dua jenis tanaman atau seterusnya. Kelemahan monokultur yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus, dan juga terjadi pada ledakan hama karena persediaan makanan mencukupi. Yang kedua, pola tanaman hutan campuran. Yang ketiga, penanaman tumpang sari. Penanaman tanaman pokok di antara tanaman pokok juga dalam suatu jenis tanaman lainnya. Tanaman sela ditanam pada penanaman pokok. Yang keempat, umur tanaman sela harus lebih pendek dari tanaman pokok. Materi kelebihan dan kekurangan tanaman campuran. Adapun pelaksanaan kegiatan permainan. Yang pertama, perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan area yang akan ditanam. Pembuatan batas-batas areal tanaman. Yang kedua, pembersihan lahan kegiatan. Pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu dan pohon-pohon sisa. Pada satu kegiatan pembersihan lahan dilakukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran maupun ajar dan dapat dikumpulkan. Pada daerah yang miring, sia-sia tonggak dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan mengendalikan erosi. Adapun penentuan jarak tanam. Faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam yang pertama adalah tingkat kesuburan tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanam biasanya lebih besar dibandingkan dengan pada tanah yang kurang subur. Jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan bertajuk kecil. Tingkat kemiringan lahan. Sedangkan pada tanah yang bertopografi berbukit miring, biasanya jarak tanaman lebih besar karena harus
mengikuti arus konotur. Jarak tanam di lapangan. Pada awalnya penanaman diwujudkan dalam bentuk pemancaran air. Air yang dipasang merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Pada umumnya, jarak tanam yang dipakai adalah 3 kali 3 meter atau 3,5 meter, 3 kali 5 meter atau 4 kali 5 meter. Jarak tanam ini dibuat dalam larikan yang teratur mengenai ketinggian tempatnya. Adapun penentuan jarak tanam, yang pertama adalah tingkat kesuburan tanahnya. Kalau kita lihat, semakin subur maka ketersediaan lahan cukup menunjang pertumbuhan tanaman. Jenis tanaman yang ditanam adalah tergantung pada besar tajuknya. Produk akhir usaha penanaman yang pertama adalah pulpen atau kertas, ukuran 3 meter kali 2 meter, pertukangan 3 meter kali 4 meter atau 4 meter kali 5 meter atau 6 meter kali 6 meter. Teknik silviculture. Teknik silviculture atau thinning atau panen antara. Pertama ada gulma. Letak barisan tanaman tergantung pada kondisi lahan. Yang pertama, pada lahan datar, maka letak barisan tanaman adalah utara dan selatan. Yang kedua, untuk lahan miring, maka barisan tanaman sesuai dengan kontur. Ada pengelolaan tanah. Cara pengelolaan tanah tergantung pada produk akhir dari usaha penanaman. Proses spesies yang ditanam, penutup lahan, ada pengolahan hutan HPTHI, HPH atau pengayaan, kondisi tanah atau ketenanan teroperasi. Pengelolaan tanah dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama ada Geprus 1. Untuk membalikan tanah dicangkul atau digancung sedalam 20-25 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Tanah yang beralang-alang dicangkul atau digancu selama 30-35 cm supaya akarnya terangkat dan dapat dibuang. Selanjutnya, dapat dibakar secara terkendali. Masalah membakar ini kita harus berhati-hati, karena apabila kita salah membakar, maka tanah kita bisa hancur dan juga tidak menjadi subur. Tonggak-tonggak dapat dipotong kemudian dibakar secara terkendali. Kita jangan membuat tonggak-tonggak itu sebanyak-banyaknya. Itu harus diserakkan supaya merata pembakarannya. Ada Gebrus 2. Untuk menghaluskan tanah hingga siap ditanami, tanah yang masih bergumpal-gumpal digemburkan kembali sehingga tekstur tanahnya menjadi halus. Kalau kita lihat, untuk memudahkan mengumpal-gumpal tanah ini, kita harus mencangkul-cangkulnya terlebih dahulu supaya tanah tersebut menjadi halus dan juga mudah untuk ditanami. Ada penanaman. Yang pertama, kalau bibit menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam di kantong plastik, dilepas dengan cara dirobek, yang medianya terlebih dahulu didapatkan dengan cara meremas atau menekan polybag tersebut. Cara ini dilakukan untuk supaya polybag kita dapat dilepas dan ditanam di lahan kita. Yang kedua, kalau menggunakan tube plastik, maka lepaskan bibit dari tube dengan cara memukul tuber di bagian bawah secara perlahan. Memukul tube ini tidak boleh terlalu keras karena dapat menyebabkan akar-akar dan juga bibit kita menjadi rusak. Yang ketiga, media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Kalau kita lihat, apabila media tanam ini
tidak melekat pada akar bibit, maka akan menyebabkan bibit kita rusak dan bisa menyebabkan kematian pada bibit yang akan kita tanam. Yang keempat, bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Dalam menimbun, upayakan topsoil dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit dapat dengan jalan ditekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perekaran dengan tanah. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyuluman. Keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat pada persentase kematian atau hidup tanaman tersebut. Kalau bibit kita banyak yang mati, itu artinya maka kegiatan penanaman kita di lapangan itu nyatakan tidak berhasil. Tetapi kalau bibit kita banyak yang hidup dan tumbuh yang subur, maka persentasenya dinyatakan kita telah berhasil dalam melakukan penyulitan di lapangan ini. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman pokok yang rusak atau yang mati, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika persenan jadi tanaman mencapai 100% pada area tersebut yang akan pada disulaman, pada 80% sampai 100% perlu adanya sulaman ringan. Yang kedua, ada antara 60% sampai dengan 80% dilakukan sulaman intensif. Yang ketiga, di bawah 60% perlu dilakukan penanaman ulang. Kalau bibit kita pada sulaman 80 sampai 100%, maka dilakukan sulaman ringan. Tapi kalau di antara 60% sampai dengan 80%, maka dilakukan sulaman intensif. Kalau sulaman kita di bawah 60%, maka harus dilakukan penanaman ulang supaya bibit kita kembali banyak dan juga bisa ditanam pada lahan kita. Mungkin demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.